Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini, saya Ruhana dari kelompok 5 kelas 4B akan mempresentasikan tentang materi rekayasa genetika di bidang pertanian. Yuk kita simak video berikut ini. Materi rekayasa genetika di bidang pertanian membahas tentang 4 pokok di dalamnya. Yang pertama, mempelajari manfaat dari teknik rekayasa genetika di pertanian. Yang kedua, mempelajari metode yang digunakan dalam teknik rekayasa genetik di bidang pertanian. Yang ketiga, mempelajari unsur-unsur atau komponen yang esensial atau penting dalam teknik rekayasa genetika di bidang pertanian. Dan yang terakhir yaitu mempelajari proses-proses dasar dalam teknik rekayasa genetik pada bidang pertanian. Pembahasan pertama yaitu manfaat dari teknik rekayasa genetik di bidang pertanian. Manfaat dari teknik rekayasa genetika di bidang pertanian yaitu memiliki peluang besar untuk perbaikan tanaman, khususnya ketahanan terhadap serangga, hama, dan penyakit tanaman. Lalu, teknik rekayasa genetika ini dalam pemanfaatan SDG tanaman memiliki peluang besar untuk menunjang produksi tanaman dan ketahanan pangan. Selanjutnya yaitu untuk perbaikan sifat tanaman dapat digunakan sebagai mitra dan pelengkap untuk pemulihan tanaman, memberikan wahana baru bagi pemulihan tanaman untuk memperoleh kelompok gen baru yang lebih luas, membuka peluang untuk mengisolasi gen ketahanan dari organisme lain untuk memproduksi tanaman tahan serangga, hama, dan penyakit tanaman, difokuskan pada protein-protein yang mengandung kolagen tanaman, diaplikasikan dalam perbaikan sifat tanaman dan telah menghasilkan tanaman produk rekayasa genetik atau PRG yang selama ini disebut dengan tanaman transgenik, dan dihasilkan varietas tumbuh dengan bantuan teknologi rekayasa genetika atau benih PRG. Selanjutnya, yaitu metode yang digunakan dalam teknik rekayasa genetika di bidang pertanian. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan rekayasa genetika. Yang pertama, transformasi genetik atau transgenik. Yang kedua, rekayasa genetik atau regen. Yang ketiga, rekombinasi DNA. Dan yang keempat, yaitu PCR. Transformasi genetik atau transgenik adalah suatu proses memindahkan gen asing ke dalam tanaman dan gen tersebut dapat menampilkan sifat pada tanaman yang ditransformasikan tersebut. Yaitu rekayasa genetika atau regen, di mana teknik ini digunakan untuk memanipulasi komponen genetik yakni DNA genome atau gen yang dapat dilakukan dalam satu sel atau hidup organisme, bahkan dari satu sel hidup ke hidup lain melalui regenerasi. Pada rekombinasi DNA, di mana teknologi DNA rekombinan merupakan metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen di dalam tabung reaksi. Teknik-teknik tersebut meliputi teknik mengisolasi DNA, memotong DNA, menggabung atau menyambung DNA, dan memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Tekniknya yaitu PCR, di mana PCR ini merupakan teknik perbanyakan atau amplifikasi potongan DNA secara in vitro pada daerah spesifik dan dibatasi oleh dua buah primer polygon peptide. Primer yang digunakan ini sebagai pembatas daerah yang diperbanyak pada DNA individual yang konstruksinya itu komponen. Nah, yaitu unsur-unsur esensial dalam teknik rekayasa genetika di bidang pertanian. Pertama, yaitu enzim restriksi, vektor, enzim ligase, reaktif, dan sel imun. Pertama, yaitu enzim restriksi. Enzim yang dapat memfasilitasi pembuatan atau pemotongan DNA di beberapa tempat atau lokasi spesifik dengan jumlah yang terbatas yang dapat direproduksi. Enzim restriksi ini juga disebut dengan enzim nuklease restriksi.
Selanjutnya yaitu contoh-contoh dari plasmid, di mana ada plasmid F, plasmid faktor R, dan plasmid TI. Plasmid F berfungsi dalam proses konjugasi dan dikenal dengan berbagai bakteri. Plasmid faktor R berfungsi membawa gen-gen penyebab resistensi terhadap antibiotik, dan plasmid TI pada berbagai agrobakterium berhubungan dengan tubuh inang, yaitu dengan cara mentransfer satu fragmen DNA ke dalam sel inang yang kemudian akan menyebabkan tumbuhnya tumor pada inang. Selanjutnya ada enzim ligase, di mana enzim ini berfungsi untuk menggabungkan atau ligasi dua protein DNA arbit yang diadaptasi secara kovalen. Selanjutnya ada sel inang, di mana sel inang ini memperbanyak molekul DNA rekombinan hasil rekayasa genetika. Beberapa sel inang yang dapat digunakan misalnya sel bakteri, algi, sel pembuka, dan hewan. Jenis bakteri yang sering digunakan yaitu E. coli, karena mudah tumbuh dan dikontrol, dapat menerima berbagai macam mitos dan membelah dengan. Selanjutnya, komponen teknik edukasi genetika di bidang pertanian. Terdapat beberapa komponen yaitu DNA, endonuklease resepsi, vektor, DNA ligase, dan sel inang. Pembahasan yang terakhir yaitu proses-proses dalam teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian. Proses-proses dasar dalam teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian. Yang pertama, isolasi molekul DNA atau gen yang akan digabungkan. Yang kedua, pemotongan DNA dengan menggunakan enzim endonuklease resepsi. Yang ketiga, penyambungan molekul-molekul DNA dengan menggunakan enzim DNA ligase ke dalam suatu molekul DNA vektor. Yang keempat, transformasi sel inang dengan DNA rekombinan selulose. Yang kelima, analisis dan konfirmasi keberadaan DNA rekombinan dalam sel inang. Serta yang keenam, karakterisasi fungsional gen yang akan diklon. Sekian video presentasi dari Rohana. Semoga info yang diberikan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.